Di gulungan itu terceritakan bagaimana para maha membuat sebuah tulisan pengalamannya ketika bersama dengan anak ini. Dan salah satunya tulisan itu adalah dari Maha Bijaksana. Oke, saya baca. Bijaksana itu aku. Namun namamu belum tahu. Saya ulang lagi, bijaksana itu aku, namamu belum tahu. Tapi kamu dijuluki Misi. Jadi anak ini waktu ketemu bijaksana, si bijaksana ini belum tahu, tapi anak ini dijuluki Misi. Kalau namanya Misi itu biasanya diketahui oleh banyak Tuhan, tapi namanya masih belum ada. Mungkin karena anak ini waktu ditemui oleh Maha Bijaksana belum terlahir. Ke depan sudah ada perencanaan kamu turun dengan raga baru. Dengan turunnya kamu siapa? Anak kecil itu adalah bentuk kebijaksanaan dari semua maha. Bukan aku saja ya, kamu yang akan menyempurnakan petugas kami yang sudah turun di bumi. Berarti sudah anak ini turun, sudah ada banyak petugas yang ada di bumi, dan itu akan disempurnakan oleh anak ini. Ragamu juga harus menguasai apa yang dikuasai raga kami di bumi. Jadi sebelum anak ini turun sudah ada raga ada raga konsep Tuhan yang turun. Ragamu juga harus menguasai apa yang dikuasai raga kami di bumi. Jadi raga kami dikonsep menjadi apa, raganya Tuhan dikonsep menjadi apa, anak ini juga menguasai. Saya ulang lagi, ragamu juga harus menguasai apa yang dikuasai raga kami di bumi. Ya, petugas kami itu, raga kami atau petugas kami itu menguasai ilmu bijaksana. Kamu juga kuasai ilmu bijaksana. Nanti kamu juga harus berguru kepadanya. Jadi anak ini nanti akan berguru kepada raga yang pertama yang turun. Ilmu bijaksana itu penting. Walau sebenarnya banyak yang penting. Lucu kan ya? Ilmu bijaksana itu penting, walau sebenarnya banyak yang penting. Bijaksana dapat menguasai keadaan. Bijaksana akan dapat mengendalikan orang. Bijaksana juga akan disegani orang. Masih banyak lagi manfaat ilmu bijaksana bila dipraktekkan. Misi bersama raga kami nanti gandenglah petugas lain bersamamu. Jadi di raga satu itu sebenarnya ada banyak petugas-petugas lain. Si anak ini disuruh menggandeng semua. Artinya menggandeng semuanya. Mungkin ketika petugas-petugas itu terhubung dengan anak ini, kalau sudah terlahir, maka kamu akan banyak dikasih anugerah. Karena misi ini juga tugasnya adalah memberikan anugerah.
Lucu kan? Jadi siapapun petugas Tuhan yang bersama dengan anak ini tiba-tiba aja dapat anugerah dari Tuhan. Bekerjalah bersama mereka. Bekerja sama itu juga ilmu bijaksana. Petugas lain itu berada di dekatmu kelak. Jadi anak-anak ini turun, sudah ada petugas lain yang membimbing. Baik yang secara lahir, dia sudah kami jadikan petugas. Baik yang secara lahir, dia sudah kami jadikan petugas. Atau yang mereka secara perlahan diarahkan menjadi petugas. Ada proses ketika orang-orang yang di seputar raga memang ada yang didekatkan dengan raga satu itu, ya didekatkan dengan raga satu itu, mereka memang dididik untuk menjadi petugas. Secara lahir kadang-kadang sudah menjadi petugas. Kekuatan kebersamaan kalian dapat menyelamatkan seluruh alam semesta. Jadi anak ini diturunkan untuk menyatukan petugas Tuhan untuk menyelamatkan alam semesta. Kamu mau kan menjadi bagian orang kami? Menyelamatkan seluruh alam semesta adalah bagian kebijaksanaan kami. Bentuk penyesalan kami. Bentuk perbaikan keegoan kami. Bentuk sayangnya kami kepada seluruh ciptaan kami. Misi kamu, kami turunkan untuk menyempurnakan kami juga. Bertugaslah dengan bijaksana kelak. Jadi turunnya anak ini ya bentuk penyesalan Tuhan yang dulu memberikan sebuah kata-kata yang akhirnya diikuti oleh banyak orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu masih terus berkata-kata. Jadi Tuhan berkata-kata tidak hanya di 30 juz, tapi setelah itu Tuhan masih berkata-kata. Jadi banyak kata-kata Tuhan yang akan datang, yang kemungkinan tanpa disadari atau tidak itu banyak memahami yang salah dengan kata-kata Tuhan. Akhirnya Tuhan di akhir zaman menurunkan salah satunya anak ini untuk menyempurnakan kesalahpahaman atau Tuhan terpaksa harus berkata-kata di surah Ar-Rum salah satunya, wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Sehingga efeknya tidak semua ciptaan itu yakin atau beriman bertemu dengan Tuhan. Mungkin efek dari kata-kata ini. Coba kalau kata-kata itu dirubah. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat merindukan pertemuan dengan Tuhan. Mungkin banyak manusia akan percaya ketemu Tuhan. Dibuka di surah Ar-Rum ayat 8 itu. Mungkin ini salah satunya. Makanya kalian yang tidak percaya ketemu Tuhan wajar, karena Tuhan sendiri mengatakan seperti itu. Nah, mungkin ini satu kesalahan ya. Tadi ada bentuk apa? Bentuk apa? Penyesalan. Itu salah satu pengalamannya Maha Bijaksana ketika menemui anak ini. Jadi anak ini sudah dibekali banyak hal dan dibekali oleh seluruh maha memberikan pesan-pesan kepada anak ini. Itu salah satu yang diberikan pesan dari Maha Bijaksana.
Sekarang kita selanjutnya, Maha Pemburu. Baru tahu Maha Pemburu? Sudah pernah dengar kata-kata Maha Pemburu? Kalau di Islam ada 99, ya. Apakah 99 ini ada juga Maha Pemburu? Nah, ini yang mungkin belum kita kenali. Makanya pengalaman ini, ya ini saya sampaikan. Ternyata Tuhan mempunyai banyak nama. Ya mungkin di orang yang hanya mengenal 99 nama, itu aja tidak dikenali dengan baik. Ya, kesuwen. Wis misan Tuhan membuka dirinya bahwa ada karakter-karakter Tuhan yang belum kita kenali selama ini. Salah satunya Maha Pemburu. Sebenarnya sifat-sifat ciptaan, sifat-sifat manusia itu juga mewakili kemahaan Tuhan. Tapi ini belum disadari oleh kebanyakan manusia. Maha Pemburu. Ini pengalaman Maha Pemburu menemui anak kecil ini. Sekarang kecil, nggak tahu berapa tahun yang akan datang ya. Aku dengar ada misi baru lagi. Itu kamu ternyata. Kamu datang ke sini mau memburu apa? Mau memburu siapa? Jadi bayangkan anak ini ketemu Maha Pemburu di hadapannya. Anak itu diam aja ya. Maha memberi petunjuk, mengirimmu ke sini. Harapannya kamu punya ilmu, mudah memburu apapun. Nah, si anak ini memang dikonsep oleh Maha Pemberi petunjuk. Apa harapanmu? Ditanya si anak ini, tapi anak ini diam aja. Jadi ada Tuhan ngoceh sendiri, ya, ngoceh sendiri di hadapan anak kecil itu. Apa harapanmu? Mungkin karena kamu belum tahu dunia, kamu belum punya harapan apapun. Tanya-tanya sendiri, dijawab-jawab sendiri. Ya sambil menerangkan, anak itu diam aja ya. Harapan itu diperbolehkan. Keinginan juga diperbolehkan. Aku tak pernah melarang. Ngomong dewe. Memburu harapan dan keinginan itu yang tidak aku perbolehkan. Aku ini memang pemburu, tetapi untuk hal itu aku tidak setuju. Bukan tidak aku perbolehkan. Nggak setuju tapi tidak diperbolehkan. Bukan tidak aku perbolehkan. Apabila keinginan atau harapan diburu, akan merugikan kamu. Peganglah hal ini. Mestinya kalau orang ini mendengar, ya jangan pernah memburu harapan dan keinginan untuk dirinya sendiri. Burulah keinginan-keinginan kami. Burulah mimpi-mimpi kami. Nah, mimpi keinginan-keinginan Tuhan dan mimpi-mimpi Tuhan boleh kita untuk memburu. Aku dan teman-temanku semua di sini punya harapan yang memang bukan untuk kami sendiri. Misimu nanti memburu keinginan dan harapan kami beserta mewujudkannya. Jadi misinya ini memburu apa? Keinginan para maha dan harapan maha. Kami punya kunci semua. Kamu punya kunci semua. Kami di sini. Kamu punya kunci semua. Kami di sini. Kunci itu untuk mengendalikan kami semua. Kendali itu yang akan mempermudah kami bekerja sama
dan mewujudkan harapan kami. Wow, jadi anak ini juga punya kendali. Karena di dalamnya juga ada banyak nasihat Tuhan yang ada pada anak itu. Burulah itu, karena sebenarnya itu adalah manfaat ilmu memburu. Ayo, bekerjasama memburu semua itu. Begitu sahabat-sahabat semua, pengalaman Maha Pemburu ketika berhadapan dengan anak yang akan diturunkan di akhir zaman. Kita lanjutkan. Bagaimana pengalaman para Maha yang lain ketika berhadapan dengan anak ini? Apakah dia mempunyai pesan-pesan tertentu kepada anak ini untuk diwujudkan di akhir zaman? Kita ikuti Maha Kuasa. Aku bukan penguasa. Bahasanya sederhana-sederhana ke anak ini. Bahasanya nggak terlalu bulat. Ya, nggak terlalu bulat, sederhana bahasanya. Aku bukan penguasa. Aku tak punya kekuatan. Semua yang aku miliki itu titipan. Wow, Tuhan bilang begitu. Semua yang aku miliki itu titipan. Kalau kamu sudah tahu asal usul Tuhan, maka Tuhan bisa mengatakan seperti ini. Asal usul Maha. Apa yang kuberikan padamu juga titipan. Bayangkan si Maha Kuasa ini lagi ngobrol sama anak kecil ini. Aku hanya diberi titipan cahaya penerang untuk jalanmu ke depan. Cahaya yang tidak hanya menerangimu, tapi menerangi semua alam. Jadi cahaya yang dititipkan dari Maha Kuasa itu tidak hanya menerangi si anak itu, tapi menerangi alam semesta. Cahaya kehidupan. Hidup menuju keabadian. Hidup menuju kesempurnaan. Jadi ada cahaya kehidupan, hidup menuju keabadian, hidup menuju kesempurnaan. Peganglah cahaya itu dengan baik. Gunakan cahaya itu dengan baik. Kesempurnaan sudah berada dalam dirimu. Berarti anak ini turun sudah dalam keadaan sempurna. Keabadian juga ada dalam dirimu. Abadi dan sempurna menujuku. Ku siapa? Maha Kuasa. Maha Kuasa. Bersama semua ciptaanku. Tidak ciptaanku saja, tapi semua ciptaan para Maha juga. Bingung kalau orang mendengarkan bahasa ini. Tapi nggak perlu bingung. Ya, jadi semua Tuhan itu membuat konsep dikirimkan oleh Maha Pencipta untuk dijadikan seorang makhluk. Tapi ada seorang Maha juga bisa menciptakan tanpa harus dikirimkan kepada Maha Pencipta. Ayo, bingung dengan keterangan ini? Kalian di sana? Nggak perlu bingung. Berjalanlah, fungsikanlah, aktifkanlah pandangan rohanimu, otak rohanimu, hati rohanimu. Maka kalian akan menemukan jawaban semua yang aku katakan tadi. Yang saya katakan tadi. Ya, akunya tadi sana. Kebablasan ngomongnya ya. Abadi semua ciptaan adalah keabadianku.
dan semua para maha. Sempurnanya semua ciptaan adalah kesempurnaanku dan semua para maha. Abadikan dan sempurnakan semua. Begitu saudara-saudara, pengalaman para maha kuasa ketika berhadapan dengan anak ini titipan bahasa yang akan diperdengarkan di akhir zaman. Nanti kalian akan tahu sendiri bagaimana anak ini bekerja di semua alam, bekerja di alam semesta, akan menjadi penerang di akhir zaman nanti. Mungkin kalian belum mendapatkan sinar ini karena anak ini masih belum bekerja sepenuhnya. Karena anak ini umurnya masih balita banget. Tapi keanehan anak ini sudah nampak kalau kalian ketemu dia. Di manakah dia? Bisa di mana-mana. Itu pengalaman maha kuasa. Berikutnya, bagaimana pengalaman maha yang lain? Nah, ini pengalaman maha sabar. Ketika ketemu anak ini maha sabar lucu ya. Bahasanya kayak anak-anak. Hai, aku sabar. Pasti banyak yang tak kenal aku. Aku memang tak terkenal. Aku berperan di belakang. Itu lebih kusukai. Banyak juga maha-maha yang bertanya padaku, kenapa aku tak marah karena tak pernah tampil di depan? Jelas aku tak marah karena aku lebih suka di belakang. Marah bukan hobiku. Semua permasalahan atau apapun yang aku jalani dibuat santai saja. Tentu dengan sedikit resep dari maha tenang. Tenang itu resep yang nikmat menjalani aktivitas. Hai, kamu si kecil. Ilmu sabar, ilmu tenang sudah kamu dapatkan. Sebagai pembuka gerbang akhir zaman, kamu harus punya dan mempraktekkan ilmu itu. Kunci untuk memudahkan semua gerbang terbuka, semua gerbang alam semesta. Gerbang akhir zaman, gerbang menuju keabadian, gerbang keselamatan seluruh umat, gerbang pengendali seluruh alam semesta. Begitu saudaraku, maha sabar memberikan wejangannya kepada si anak itu. Nampak anak itu tidak berbicara apa-apa. Anak itu hanya mendengarkan dari para maha. Nggak tahu kalau berjalan di Pak Maha ini anak itu tetap diem. Nah itu, oke. Itu pengalamannya maha sabar. Nggak perlu saya banyak jelaskan. Kalian angan-angan sendiri, coba aktifkan indera rohanimu. Mungkin kamu akan bertanya, ya. Tapi ingat, indera rohanimu mungkin belum tentu ketemu para maha. Mungkin ketemu satu sosok leluhur. Seberapa leluhurmu juga tahu. Wong ini pengalamannya Tuhan dengan anak ini. Ya mestinya kamu harus ketemu Tuhan. Nah, Tuhan aja kadang-kadang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan para Tuhan itu sendiri. Wow, bahasa apa ini? Oke, pengalaman para maha yang lain
Maha pengendali. Maha pengendali. Baru dengar? Ada maha pengendali? Ya baru dengar. Sebelumnya saya belum pernah mendengarkan enek maha pengendali. Karena saya backgroundnya orang Islam, dia tahunya cuma 99 itu aja. Itu pun hanya hafal aja. Ya, hafal aja tapi tidak memahami. Boleh jadi kalian semua seperti itu. Kalian cuma hafal nama tapi tidak tahu pernamanya itu bagaimana. Makanya kata-kata la ilaha illallah itu sebenarnya ya tidak ada Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Allah itu artinya Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Oke, mungkin dalam ilmumu kamu mengatakan asma a'dham, nama-nama yang mulia. Nah, padahal arti Allah itu adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Berarti ada Tuhan Maha Pencipta, ada Tuhan Maha Sabar, ada Tuhan Maha mengabulkan doa, ada Tuhan Maha Pemburu. Ayo, ada enggak dia Asmaul Husna? Enggak ada. Ada Tuhan Maha Kuasa, ada Tuhan Maha Pengendali. Baru ini saya baca. Kayaknya kayak apa ini Maha Pengendali?